Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi dalam renungan Immanuel 1 Yakobus. Saya berharap Bapak Ibu, umat Immanuel sedang dalam keadaan sehat, baik, dan selalu berada dalam berkat Tuhan. Renungan yang akan saya bawakan pada pagi hari ini diambil dari kalender liturgi, yaitu dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai 42. Seperti biasa, saya berharap Bapak Ibu untuk dapat membaca perikop ini secara lengkap sebelum meneruskan renungan pada pagi hari ini. Satu ayat yang akan saya baca yaitu dari Yohanes 10 ayat 32. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Sedikit saya akan menjelaskan mengapa Tuhan Yesus mengatakan perkataan yang baru saja saya bacakan. Pada waktu itu Tuhan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, dan beberapa orang Yahudi menghampirinya dan mengatakan satu kalimat sebagai berikut, "Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Di waktu Tuhan Yesus menyetujui pernyataan yang mereka katakan, di mana Tuhan Yesus menyetujui bahwa dia adalah Mesias, hal tersebut tidak membuat orang Yahudi percaya kepadanya. Malah Tuhan Yesus dianggap sedang menghujat Allah dan hendak dilemparinya dengan batu. Kejadian ini kalau kita sering membaca dalam Injil, bukanlah kejadian yang asing Bapak Ibu. Seringkali Tuhan Yesus mendapatkan perlawanan dari orang-orang Yahudi, yang pada akhirnya membuat Tuhan Yesus hendak dilempari batu, atau bahkan dalam satu kejadian pernah Tuhan Yesus hendak dilemparkan ke tebing. Jadi bukan hanya mendapatkan lemparan batu Bapak Ibu, tapi hendak dilemparkan seperti batu. Oleh sebab itu mengapa Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat tadi, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Dan memang benar, Tuhan Yesus bukan sekedar hanya mengatakan dia telah melakukan pekerjaan Bapa. Dan seperti dalam ayat tadi dikatakan, "Aku telah memperlihatkan pekerjaan-pekerjaan Bapa." Kalau Bapak Ibu membaca sebelum dari perikop ini, bab sebelum dari perikop ini, maka kita akan melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Setelah dari perikop ini, bab selanjutnya kita akan melihat Tuhan Yesus menghidupkan orang yang sudah 4 hari mati. Orang ini cukup terkenal Bapak Ibu, yaitu siapa? Lazarus. Ini adalah bacaan Injil dari misa minggu kemarin. Setelah menyembuhkan Lazarus Bapak Ibu, Tuhan Yesus direncanakan hendak dibunuh. Bukan hanya Tuhan Yesus, bahkan Lazarus pun hendak dibunuh. Jika saya mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang ditujukan ke bangsa Israel, secara manusia, mata manusia saya menilai Bapak Ibu, maka Tuhan Yesus ini gagal. Mengapa? Karena masih banyak orang Yahudi yang menolak dia. Sampai hari ini pun masih banyak orang Yahudi yang menanti Mesias yang sudah mereka tolak. Jadi dapat dikatakan Tuhan Yesus ini gagal Bapak Ibu. Tetapi apakah hal ini membuat Tuhan Yesus kecewa dan berhenti melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa? Tidak Bapak Ibu. Dia tetap melakukan dan melanjutkannya. Bahkan kalau kita teruskan dalam bacaan Injil bacaan Injil seterusnya, kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus dielu-elukan di Yerusalem, yang biasanya kita rayakan dalam misa Minggu Palma. Ini apa artinya Bapak Ibu? Tidak lama lagi dia akan disalibkan oleh bangsa yang hendak dia selamatkan. Setelah mendapatkan hal-hal yang begitu tidak mengenakan, bagaimana Tuhan Yesus tidak dihargai, bagaimana Tuhan Yesus ditolak,
tapi Tuhan Yesus tetap melanjutkan pelayanannya. Bukan hanya melanjutkan pelayanannya, tapi rela tetap berkorban bagi bangsa, semua bangsa, dan juga bangsa yang menolaknya. Dia tetap melakukan, dia tetap mengorbankan nyawanya, dia tetap rela untuk disalib, Bapak Ibu. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dalam kisah Injil ini? Apakah sudah secuil semangat pelayanan Tuhan Yesus ada dalam diri kita? Kita bersyukur Bapak Ibu, kita hidup di zaman modern, di mana pelayanan-pelayanan kita tidak seperti zaman para rasul ataupun santo-santa yang dulu di masa awal, di mana mereka harus ketakutan, takut dibunuh, takut disiksa, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita dalam pelayanan zaman sekarang ini, pencobaan-pencobaan kita tidak ada yang sampai seperti itu. Tetapi apakah kita tetap setia? Apakah kita sudah berada di jalan seperti jalan yang Tuhan Yesus sudah jalani, jalan kesetiaan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa? Mungkin tanpa sadar kita merasa kecewa kalau kita tidak dihargai. Kadang-kadang kita mengatakan, saya sudah mengorbankan waktu, saya sudah mengorbankan tenaga, saya sudah mengorbankan materi, dan bahkan uang. Capek rasanya. Di saat seperti itu, apakah kita masih mempunyai semangat untuk setia tetap melakukan pekerjaan Bapa? Atau kita kecewa dan berhenti melakukan pekerjaan Bapa itu? Pada hari ini, Tuhan menguatkan kita semua dengan contoh yang telah Dia jalani, bahwa Dia telah melakukannya semua dengan setia. Mari kita kembali melihat diri kita kembali, melihat apakah sudah kita setia seperti Dia. Apakah kita masih menanti penghargaan dari orang lain? Bukankah kita seharusnya hanya satu, melakukan pekerjaan Bapa untuk memuliakan namanya? Pada waktunya nanti kita pun akan berkumpul bersama kembali bersama Bapa. Semoga renungan singkat ini dapat menguatkan kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah mengingatkan kami melalui renungan singkat ini untuk tetap setia seperti Engkau yang sudah setia menjalani setiap pelayanan, bahkan sampai rela mati di kayu salib. Biarlah semangat ini Tuhan selalu mengingatkan kami untuk tetap setia melakukan pekerjaan Bapa sampai akhir hayat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala doa ini Tuhan kami hanya panjatkan dalam satu nama, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus yang hidup kini dan selalu namanya. Amin. Saya Vincent Chong dari PDKK Immanuel. Jangan lupa saksikan terus setiap pagi renungan harian Immanuel Santo Yakobus, dan jadilah orang-orang yang dimenangkan. God bless you all. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.